Ayo kita belajar. Halo semuanya, selamat datang di Soulmate, channel belajar matematika. Kali ini kita akan bahas bareng soal-soal seputar komposisi fungsi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, ngomongin terkait komposisi fungsi, yuk kita review sedikit terkait komposisi fungsi itu apa. Komposisi fungsi itu merupakan penggabungan dua fungsi atau lebih. Nah, definisinya seperti ini. Misalkan diketahui dua fungsi itu adalah fungsi f dan g. Itu merupakan dua fungsi sembarang. Maka f komposisi g atau f bundaran g itu bisa ditulis sebagai berikut. F bundaran G, ingat ini dibaca sebagai bundaran ya. F bundaran G, X, nah itu artinya G dimasukkan ke dalam fungsi F, atau G ini menggantikan variabel X pada fungsi F. Nah, dengan syaratnya seperti ini. Range dari F itu beririsan dengan domain dari fungsi G, dan dia bukan merupakan himpunan kosong. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua ini dibalik. Kalau tadi F komposisi G, sekarang dibalik. Diketahui ada dua fungsi G dan F, itu merupakan dua fungsi sembarang, maka G komposisi F atau G bundaran F itu bisa ditulis sebagai berikut. G bundaran Fx, artinya Fx itu masuk ke dalam fungsi G, atau dengan kata lain, fungsi Fx ini menggantikan variabel X dari fungsi G dengan syarat yang sama seperti yang pertama tadi, yaitu range dari G. Nah, range dari G itu beririsan dengan domain dari fungsi F, dan dia bukan merupakan himpunan kosong. Nah, itu tadi sekilas terkait komposisi fungsi itu seperti apa. Yuk, kita lanjut ke latihan soalnya. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke dalam latihan soal. Yang pertama ini terkait dengan menentukan komposisi fungsi. Diketahui dua fungsi yaitu fx sama dengan 2x plus 5 dan gx-nya adalah 3 min 5x. Kita diminta untuk menentukan yang pertama itu f bundaran gx, yang kedua g bundaran fx, yang ketiga f bundaran fx, dan yang keempat g bundaran gx. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Kita diminta untuk mencari f bundaran gx. Nah, bagaimana itu? Isi dari f bundaran gx itu apa? Yaitu f dalam kurung buka gx. Nah, atau g itu masuk ke dalam f. G disubstitusikan sebagai x dari variabel f. Nah, ini kan aslinya seperti ini ya, fx. Nah, seperti itu. Variabel x-nya ini diganti dengan gx. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Yuk, kita lanjutkan. F, nah, gx-nya didefinisikan sebagai berikut. Gx sama dengan 3 min 5x ya. Nah, ini kita substitusikan saja. 3 min 5x. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Nah, kita tahu bahwa fx itu adalah 2x plus 5. Nah, variabel x yang ada pada fx ini diganti dengan apa? Diganti dengan, nah ini. Diganti dengan gx. Gx-nya tadi adalah 3 min 5x. Sehingga bisa kita peroleh bahwa 2, nah x-nya apa? X-nya adalah 3 min 5x ditambah 5. Jangan lupa karena ini kan adalah x ya. Ini sebetulnya satu kesatuan ini x dari fx. Nah, dari sini. Di sini kita tinggal melanjutkan operasi bilangan biasa ya. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10x ditambah 5. Nah, di sini ternyata masih ada yang bisa disederhanakan, yaitu 6 dengan 5. Akhirnya kita peroleh bahwa negatif 10x. Nah, kemudian 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Nah, inilah yang merupakan hasil dari f bundaran gx. Oke, yang bagian selanjutnya adalah bagian B, g bundaran fx. Nah, ingat, g bundaran fx tadi didefinisikan sebagai g kemudian fx. Artinya fx ini masuk ke dalam g ya, atau fx ini menggantikan variabel x dari fungsi g. Nah, ya kan seperti ini ya. Nah, x-nya ini digantikan oleh fx, fungsi f. Nah,
kita ingat bahwa kita tahu ya bahwa fx itu sebelumnya didefinisikan sebagai 2x plus 5. Nah, sehingga kita bisa mensubstitusikannya. 2x plus 5. Nah, yang selanjutnya adalah, nah ini G ya. G tadi didefinisikan sebagai apa? Didefinisikan sebagai 3 dikurangi 5, dikurangi 5x. 3 dikurangi 5x. Nah, x yang ada pada Gx ini diisi apa? Ya, diisi oleh ini fx. Jadi 2x plus 5 itu akan menggantikan variabel x yang ada pada Gx. Nah, kalau kita tulis atau kita lanjutkan langkah ini, kita bisa memperoleh 3 dikurangi 5. 5 dikali apa? 5 dikali 2x plus 5. Nah, 2x plus 5 ini kan merupakan fx ya tadi ya, fx ini. Nah, dari sini kita selanjutnya bisa mengoperasikan. Kita 3 min, negatif 5 dikali 2x, hasilnya negatif 10x. Kemudian negatif 5 dikali positif 5, hasilnya negatif 25. Langkah yang terakhir ini kita bisa menyederhanakan lagi, yaitu 3 dengan negatif 25. Sehingga bisa kita peroleh negatif 10x. Nah, 3 dikurangi 25, hasilnya tersisa negatif 22. Nah, inilah yang merupakan hasil dari G bundaran fx. Nah, sebagai berikut. Oke teman-teman, kita lanjut untuk bagian yang C, yaitu f bundaran fx. Nah, bagaimana ya kita bisa mencari f bundaran fx? Nah, kalau tadi yang sudah kita pelajari adalah f bundaran gx dan g bundaran fx ya. Nah, bagaimana kalau itu? Kalau f bundaran gx itu kita tahu bahwa ini kan yang gx-nya masuk ke dalam f ya, atau bisa ya dengan simpelnya adalah bagian yang belakang ini disubstitusikan ke yang depan sehingga diperoleh f bundaran g. Nah, kemudian yang g bundaran f tadi didefinisikan sebagai g fx. Nah, ini juga bisa pakai pemahaman yang belakang ini disubstitusikan ke bagian yang depan. Bagaimana kalau ada f bundaran fx? Nah, f bundaran fx itu sama prinsipnya seperti ini, yaitu fx atau f masuk ke dalam fx. F yang belakang ini dikerjakan lebih dulu daripada f. Yuk kita lanjutkan. F. Nah, fx kita tahu bahwa fx itu 2x plus 5. Nah, selanjutnya 2x plus 5 inilah yang akan menjadi x dari f, dari fx ini. Nah, dia akan menggantikan variabel x yang ada di sini. Nah, 2 dikali, nah kita buka. X-nya kita ganti apa? X-nya kita ganti dengan 2x plus 5, yaitu fx sendiri. 2x plus 5. Jangan lupa, ini masih ada tambah 5. Oke, di sini kita selanjutnya mengoperasikan 2 dikali 2x, 4x. 2 dikali positif 5, hasilnya positif 10, ditambah 10 ya, ditambah 5. Nah, sampai pada tahap ini kita bisa menyederhanakannya kembali. 4x ditambah 10 tambah 5, hasilnya 15. Dan inilah hasil dari f bundaran fx. Nah, selanjutnya untuk bagian yang keempat, yaitu G bundaran GX, dengan cara yang sama seperti bagian yang C, kemudian bagian yang A, dan bagian yang B ini dengan cara yang sama kita bisa memperoleh definisi dari G bundaran GX, yaitu GGX. Nah, GGX. Nah, kemudian kita lanjutkan. GX yang dalam ini apa? GX yang di dalam ini adalah 3 min 5x. Nah, kemudian 3 min 5x inilah yang menjadi x dari variabel x yang ada pada gx yang berikutnya, gx yang terluar ini. Jadi variabel x yang melekat dengan 5 ini akan diganti oleh 3 min 5x. Yuk kita bahas bersama. Sehingga kita bisa memperoleh langkah selanjutnya yaitu 3 min 5. Nah, x-nya adalah 3 min 5x. Nah, kemudian kita operasikan.
3. Negatif 5 dikali 3 hasilnya negatif 15. Negatif 5 dikali negatif 5x hasilnya min kali min plus 25x. Nah, sampai di sini kita bisa menyederhanakannya lagi. Kemudian yang ada variabel x-nya kita letakkan di depan supaya seragam dengan bagian-bagian yang sebelumnya, yaitu 25x 3 min 15 hasilnya negatif 12. Dan inilah yang merupakan hasil dari G bundaran GX. Nah, seperti ini G bundaran GX. Nah, inilah cara bagaimana menentukan komposisi fungsi. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 2, masih terkait menentukan komposisi fungsi. Di sini diketahui dua fungsi, yaitu fungsi fx sama dengan 2x plus 3 per x min 2, dan fungsi gx sama dengan x plus 1 per 2 min x. Kita diminta untuk menentukan f bundaran gx, dan yang kedua g bundaran fx. Untuk kali ini kita akan bahas bersama bagaimana menentukan komposisi fungsi dari f bundaran gx. Yuk langsung saja. F bundaran gx, kita definisikan. F bundaran gx itu sama saja dengan g masuk ke dalam fungsi f, atau f kemudian gx. Nah, sampai pada tahap ini kita lihat gx tadi apa? Gx sudah didefinisikan sebagai berikut. Ini merupakan gx. Selanjutnya gx kita substitusikan. Kita masukkan untuk menggantikan variabel x pada fungsi f. X plus 1 per 2 min x. Nah, sampai tahap ini, untuk yang selanjutnya, kita tahu bahwa ini adalah fx. Ini merupakan satu kesatuan dari fx. Fx didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x plus 3 per x min 2. Artinya variabel x yang ada di dalam fx harus diganti dengan satu kesatuan yang ada di sini, yaitu gx tadi. Selanjutnya kita bisa menuliskan berarti fx adalah 2 dikali x plus 1 per 2 min x ditambah 3 per x min 2, x-nya adalah x plus 1 per 2 min x ditambah, dikurangi 2. Oke teman-teman, di sini tanda sama dengan harus sejajar, harus satu garis dengan tanda pembagian per. Oke, nah selanjutnya bagaimana? Ini kita kalikan atau kita operasikan sesuai dengan operasi aljabar. 2 dikali yang ada di dalam kurung, berarti 2 dikali x sama dengan 2x ditambah 2 dikali 1, 2 per 2 min x, ini ditambah 3. 2 ini hanya dikalikan yang ada di atas, atau dikalikan dengan pembilang. Salah satu saja, dikalikan dengan pembilang atau dikalikan dengan penyebut. Kemudian x plus 1 dibagi 2 min x dikurangi 2. Nah, sampai pada tahap ini kita bisa melihat bahwa pembilang dan penyebut ini masih belum sederhana bentuknya. Bagaimana? Nah, di sini masih ada bilangan yang pecahan, yaitu yang di depan, kemudian suku yang di belakang ini bilangan biasa. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat adalah operasi bagaimana mengoperasikan bilangan pecahan. Kita samakan penyebutnya. 3 di sini sama saja, artinya 3 dan 2 di sini sama saja, artinya 3 per 1 dan 2 per 1. Nah, oleh karena itu, untuk bagian yang pembilang yang atas, kita samakan penyebutnya dengan 2x, 2 min x. Nah, 2 min x dibagi 2 min x, hasilnya 1, kemudian dikalikan dengan yang atas ini, hasilnya tetap, yaitu 2x ditambah 2. Kemudian yang belakang, 2 min x dibagi 1, hasilnya adalah 2 min x, kemudian dikali dengan 3, sehingga muncul sebagai berikut, 3 dikali 2 min x. Oke, kita perpanjang tanda pembagian per. Selanjutnya yang bagian bawah, yang bagian penyebut dari bilangan besar ini, nah, 2 bagian depan, kemudian dikurangi 2 per 1, kita samakan penyebutnya 2 min x juga. 2 min x. Nah,
2 min X dibagi 2 min X, 1 dikali X plus 1, hasilnya masih sama, masih tetap, yaitu X plus 1. X plus 1. Kemudian 2 min X dibagi 1, bagian ini. Hasilnya 2 min X, kemudian dikalikan dengan min 2, hasilnya min 2 dikali 2 min X. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Kita cermati pada bagian yang atas, pembilang dan bagian penyebut. Di sini masih belum sederhana, mari kita sederhanakan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menyederhanakan bagian yang pembilang dan bagian penyebut. Sehingga bisa kita peroleh 2X ditambah 2 ditambah. Nah, 3, positif 3 kali 2 hasilnya adalah positif 6. Kemudian positif 3 kali min X hasilnya adalah min 3X. Nah, per 2 min X. Kemudian dibagi pembagian yang besar, yang utama. Nah, yang penyebut kita juga operasikan. X ditambah 1. Kemudian min 2 kali 2 hasilnya min 4. Min 2 kali min X hasilnya positif 2X. Karena min kali min adalah positif. Ini dibagi 2 min X. Nah, sampai di sini kita menemukan bahwa pembilang itu berupa pecahan, penyebut juga pecahan. Nah, kita ingat dalam operasi pecahan, ketika ada bentuk seperti ini, kita akan membalik pada bagian penyebutnya. Sehingga kita bisa menuliskan sebagai berikut. 2X ditambah 2 ditambah 6 min 3X per 2 min X dikali 2 min X per X plus 1 min 4 plus 2X. Nah, atau bisa rumus sederhananya adalah misalkan kita memiliki A per B dibagi C per D. Nah, kita bisa melakukan operasinya sebagai berikut. A per B dikali D per C. Akan operasi pecahan. Nah, kita lanjutkan. Di sini ternyata pada bagian yang depan dan belakang ini masih bisa disederhanakan. 2X min 3X hasilnya min X. Kemudian 2 ditambah 6 hasilnya plus 8 per 2 min X dikali 2 min X per ini X ditambah 2X hasilnya 3X. Kemudian plus 1 min 4 hasilnya min 3. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa ada bentuk yang sama, yaitu 2 min X dan 2 min X pada bagian belakang. Nah, di sini kita bisa melakukan pembagian ya, pembagian dengan bilangan yang sama. Berapa? Yaitu dengan 2 min X. Sedangkan yang di belakang juga 2 min X dibagi dengan 2 min X. 2 min X hasilnya 1. Ini dibagi dengan 2 min X. Hasilnya 1. Itulah sebetulnya asal dari coret-mencoret yang biasa kita kenal atau kita dengar. Nah, akhirnya kita bisa memperoleh hasil akhir yaitu min X plus 8 per 3X min 3. Nah, inilah hasil akhir dari F bundaran GX. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 3 ya. Masih terkait dengan menentukan komposisi fungsi. Di nomor 3 ini diketahui fungsi fx sama dengan 5 min 2x dan fungsi gx sama dengan kuadrat dari 4 min 2x. Kita diminta untuk menentukan yang pertama f bundaran gx dan yang kedua g bundaran fx. Nah, untuk soal nomor 3 ini yang kita bahas adalah pada bagian kedua, yaitu g bundaran fx. Yuk, langsung saja kita kerjakan bersama-sama. G bundaran fx itu didefinisikan sebagai g fx atau fx, fungsi fx ini menggantikan variabel x dari fungsi g. Nah, kemudian bagaimana? Kita langsung saja teman-teman, kita mengikuti alur dari definisinya. G, fx kita tahu bahwa fx itu fungsi 5 min 2x, sudah didefinisikan sebagai 5 min 2x. Kita substitusikan saja 5 min 2x. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lihat
fungsi Gx tadi didefinisikan sebagai apa? Nah, kita tahu bahwa fungsi Gx didefinisikan sebagai berikut. Nah, kuadrat dari 4 min 2x. Artinya, variabel x di sini nanti harus diganti sesuai dengan apa yang ada pada Gx yang sudah kita peroleh. Nah, ini x pada fungsi Gx ini kita gantikan dengan 5 min 2x. Oke, langkah selanjutnya adalah kita lihat tadi Gx adalah kuadrat dari 4 min 2x. Kita tulis 4 min 2x. Nah, x-nya apa? X-nya adalah fx itu sendiri, yaitu 5 min 2x. Kita buka 5 min 2x. Ingat, di sini adalah ada bentuk kuadrat. Untuk bentuk yang ini. Kuadrat. Nah, kuadrat di sini merupakan kuadrat dari keseluruhan ya. Keseluruhan itu bagian yang mana? Keseluruhan yang dimaksud adalah pada bagian yang ini. Artinya kuadrat ini berlaku mulai dari 4 sampai belakang. Nah, oleh karena itu operasi yang dilakukan adalah operasi yang ada di dalam tanda kurung terlebih dulu dari yang paling dalam. Oke, kita operasikan. 4 dikurangi min 2 kali 5 hasilnya min 10. Kemudian min 2 dikali min 2x, hasilnya min kali min plus 4x. Nah, kemudian kita tutup dengan kuadrat. Oke, selanjutnya kita operasikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Di bawah tanda kurung ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi 4x, kemudian 4 min 10, hasilnya min 6. Nah, ini ada bentuk kuadrat. Nah, selanjutnya kita jabarkan sesuai dengan sifat-sifat atau definisi dari bentuk kuadrat. Ini artinya 4x min 6 kuadrat bisa ditulis seperti ini. 4x min 6 dikali 4x min 6. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikan bentuk kuadrat ini bisa seperti ini. Dari yang depan kita kalikan pada bagian ini. 4x dikali 4x. Hasilnya 16x kuadrat. Kemudian 4x dikali min 6, hasilnya adalah negatif 24x. Nah, kemudian yang belakang kita beri warna berbeda. Min 6 dikalikan 4x, hasilnya negatif 24x. Kemudian negatif 6 dikalikan negatif 6, hasilnya positif 36. Nah, sehingga kita bisa memperoleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu 16x kuadrat, kemudian negatif 24x dikurangi negatif 24x, hasilnya negatif 48x. Lalu, yang terakhir ini ya, ditambah 36. Nah, inilah hasil akhir dari G bundaran fx. G bundaran fx. 16x kuadrat dikurangi 48 ditambah 36. Oke, untuk bagian yang A, F bundaran Gx, silahkan teman-teman mencoba secara mandiri ya. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu menentukan nilai komposisi fungsi. Kalau yang sebelumnya kita hanya diminta untuk menentukan komposisi fungsinya saja, di sini kita diminta untuk menentukan nilai dari komposisi fungsi. Nah, nilai komposisi fungsi itu apa? Nilai komposisi fungsi itu sama halnya ketika kita belajar pada fungsi yang menentukan nilai fungsi. Nah, misalkan fx itu didefinisikan sebagai x plus 1. Bagaimana kalau variabel x itu kita ganti dengan nilai 1? Nah, kita ya tinggal menggantikan variabel x di sini dengan 1. Karena x didefinisikan sebagai 1, ya, sehingga bisa kita peroleh 1 plus 1 sama dengan 2. Atau bagaimana kalau kita ganti variabel x ini dengan 2? Nah, kita akhirnya bisa mengubah variabel x yang ada di sini dengan nilai 2 di sini. Nah, 2 plus 1. Seperti ini terkait menentukan nilai fungsi. Nah, prinsipnya sama saja seperti ini untuk menentukan nilai komposisi fungsi. Di sini diketahui dua fungsi, yaitu fx sama dengan 2x min 3 dan gx sama dengan x min 1 per 2. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai komposisi fungsi dari f bundaran g dengan x-nya adalah 3. Dan yang kedua, g bundaran f
ketika X-nya itu adalah 0. Nah, kita akan bahas salah satu saja, yaitu yang bagian A. Kita membahas dengan dua cara. Nah, untuk cara pertama, gambarannya sebagai berikut. Kita akan mencari komposisi fungsi dalam X. Maksudnya adalah kita akan mencari dulu F bundaran Gx-nya dulu. Nah, setelah ketemu F bundaran G, lalu masuk yang bagian kedua, mensubstitusikan nilai X ke dalam komposisi fungsi. Jadi kita masukkan nilai X ke dalam fungsi F, ke dalam komposisi F bundaran Gx. Ya, X-nya tadi berapa? X-nya tadi yang diminta adalah 3. Oke, langsung saja ya. Kita akan mencari F bundaran G terlebih dulu. F bundaran Gx. Nah, definisinya adalah F Gx atau Gx masuk ke dalam F. Gx-nya apa? Gx-nya adalah X-1/2. Kita masukkan Gx-nya adalah X-1/2. Nah, langkah selanjutnya adalah ini X-1/2 merupakan X ya, X dari Fx. Nah, kita masukkan 2, nah 2x-3 ya, 2x-3, X-nya kita ganti sebagai X-1/2. Kita buka kurung, X-1/2, tutup kurung, dikurangi 3. Nah, kita operasikan 2 kali X, 2x, 2 kali -1, -2, dibagi 2, dikurangi 3. Nah, sampai pada tahap ini kita operasikan sesuai dengan aturan aljabar atau operasi bilangan pecahan dengan operasi bilangan utuh. Nah, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah 2. Kenapa? Karena 3 ini sama halnya dengan 3/1. Nah, di mana 2 dengan 1 ini kita bisa menyamakan penyebutnya dengan 2 atau kelipatan dari 2 dan 1. 2 dibagi 2, 1 dikali 2x-2. Nah, hasilnya masih sama. 2x-2. Kemudian 2 dibagi 1, hasilnya 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Kita sederhanakan. 2x -2 -6 hasilnya -8/2. Nah, inilah yang disebut F bundaran Gx. Kita sudah memperoleh F bundaran G. Nah, ini pada bagian yang pertama ini. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua. Substitusi nilai X ke dalam komposisi fungsi. Nah, kita substitusikan variabel X itu dengan 3. Di sini 3. Nah, kita substitusikan 2 dikali 3 dikurangi 8/2. Hasilnya adalah 2 kali 3, 6, -8/2. Hasilnya, oke, ini dalam hal penulisan sama dengan harus sejajar atau satu garis dengan tanda per atau pembagian. 6 dikurangi 8 hasilnya -2 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah -1. Ini merupakan nilai dari komposisi fungsi F bundaran G ketika X-nya 3. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ini cara kedua, yaitu mensubstitusikan nilai dari variabel X bersamaan dengan mencari komposisi fungsinya. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah kalau yang pertama tadi kita mencari dalam bentuk X-nya dulu, kemudian dicari nilainya. Nah, ini dilakukan secara bersamaan. Tadi nilai dari variabel X yang diberikan adalah 3 ya. Kita bahas bersama. F bundaran G. Nah, sekarang bukan lagi X, tetapi langsung 3. X-nya kita berikan sebagai 3. Definisinya apa? Definisinya adalah F, G, 3. G dengan X-nya 3 itu masuk ke dalam F. Nah, kita masukkan, kita substitusikan. G3, G tadi didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini merupakan Gx. Nah, kita substitusikan nilai 3 ini ke dalam Gx ini. G3 sama dengan 3-1/2. Nah, atau bisa kita tulis di bawah pada berikut ini. 3-1/2. Kemudian sampai di sini kita operasikan. F 3-1 hasilnya 2/2.
Nah, kita peroleh sekarang X itu adalah 2 dibagi 2, yaitu 1. Nah, ternyata X ketika G sudah dimasukkan dengan nilainya X itu 3, itu X yang berada pada F ini berubah menjadi 1 ya. Nah, 1 ini nanti yang akan menjadi nilai dari variabel X pada Fx yang ini. Nah, sehingga kita bisa memperoleh 2, nah 2X ya. 2 itu dari 2X min 3. Nah, X-nya kita ganti dengan 1. Negatif 3. Kita bisa memperoleh 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 ini merupakan hasil dari F bundaran G dengan X-nya 3. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa dengan dua cara berikut ini, dengan dua cara yang berbeda ternyata mendapatkan hasil yang sama. Nah, asalkan dengan catatan bahwa definisi dari komposisi harus sesuai. Kemudian catatan selanjutnya adalah operasi-operasi bilangan juga tidak boleh salah, sehingga kita mendapatkan hasil yang sama. Oke, untuk bagian yang B, silahkan teman-teman bisa melanjutkan, bisa mengerjakan secara mandiri ya. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Di bagian akhir ini kita sudah siapin beberapa soal ya untuk teman-teman berlatih di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila video ini bermanfaat, silahkan teman-teman klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan di video-video yang berikutnya.